Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di Man Insen Cendekia Lampung Timur pada acara launching KMA nomor 450 tahun 2024 dalam keadaan sehat. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG. Yang kami hormati Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Bapak Dr. Muhammad Sidik Sisdianto MPD, para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Bapak Dr. Haji Puji Raharjo SAG SSM Hum, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, Bapak Ibu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Pendidikan Islam se-Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, para pengawas, para kepala madrasah dan dewan guru, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kita membaca lafaz basmalah. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rahma Fatmala SSN. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Darto Wahab Esos disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ridwan Sururi MPD. Kepada Ustadz Ridwan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmat dan karunia-Mu untuk memberkahi segala upaya kami dalam menerapkan keputusan yang telah Engkau tetapkan melalui keputusan Menteri Agama KMA nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Semoga keputusan ini menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pendidikan di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah keputusan ini
sebagai keputusan yang membawa barokah, menjadi sarana untuk kebangkitan pendidikan kami, mengangkat derajat madrasah-madrasah kami, dan karuniakanlah kepada kami keikhlasan dalam setiap amal yang kami lakukan demi kebaikan umat kami. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada semua guru dalam menerapkan kurikulum ini. Jadikan mereka kunci bagi segala kebaikan. Amin. Ampunilah dosa-dosa mereka, angkatlah derajat mereka, dan jadikan ilmu serta pengajaran yang mereka berikan sebagai cahaya bagi generasi yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah para siswa kami pemimpin masa depan yang akan mewujudkan kebangkitan umat kami. Tumbuhkanlah di dalam hati mereka kecintaan terhadap ilmu dan belajar. Terangi akal mereka dan jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang kreatif dan berpikir benar. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami di dunia dan akhirat. Kami memohon kebaikan di dunia dan cahaya di akhirat, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang soleh dan mampu memperbaiki diri. Maha suci Tuhan-Mu, Tuhan yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita simak sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Puji Raharjo SAG SSM Hum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji, selamat datang di Lampung Timur Pak Dirjen. Yang saya sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Haji Muhammad Siddiq Sudianto MPD, Bapak Bupati Lampung Timur atau yang mewakili, para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Pendidikan Islam se-Indonesia yang berkesempatan hadir, mudah-mudahan hadir semua, para Kasubdit di lingkungan KSKK, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, yang istimewa Kepala Man IC Lampung Timur, Pak Naim, mana Pak Naim?
mengawasi supaya memastikan acara ini ada. Bapak Ibu Kepala Man IC se-Indonesia yang luar biasa, Bapak Ibu guru, para pengawas, dan hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama hadir di Man IC Lampung Timur dalam kegiatan launching KMA 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum RA MI MTS MA di lingkungan Kementerian Agama. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kami pertama sekali mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di kampus Man IC Lampung Timur. Ini kampus Man IC ini Lampung Timur karena istimewa karena di Lampung Timur ini Bapak Ibu sekalian salah duanya SPG yang masih ada di Indonesia. Jadi SPG sudah dihapus dari tahun 90-an, tetapi di Indonesia masih ada 2 SPG, di Lampung Timur dan di Aceh. Jadi sekolah pendidikan gajah. Nah, ini juga SPG ini juga menjadi laboratorium alam bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Timur untuk kegiatan risetnya. Jadi ini memang luar biasa. Yang kedua, Lampung ini juga luar biasa karena Lampung ini adalah Indonesia mini. Walaupun Bapak Ibu datang 2 jam lamanya dari Bandar Lampung ke sini, tapi sampai Lampung Timur di sini masih banyak orang yang berbahasa Jawa. Ini luar biasa. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat datang, monggo menikmati Provinsi Lampung. Kalau memang punya kesempatan nanti Pak Naim diajak ke SPG. Di situ juga ada pusat penangkaran badak Sumatera yang ada di Lampung Timur dan sudah alhamdulillah sudah beranak pinak. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama tuan rumah penyelenggara juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam keramah tamahan kami, penyediaan tempat, penyambutan dan sebagainya ada kekurangan di sana sini. Itulah yang dapat kami lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, terutama para kepala Man IC, kepala Kabid Penmat Pendis Indonesia tidak kapok dan akan mau berkunjung lagi ke Provinsi Lampung. Saya bacakan pantun, Pak. Pantun gajah ya. Sekolah gajah ada di Waikambas. Man IC Lampung ada di dekatnya. Acara launching meriah dan berkelas. Bersama-sama kita sukseskan agendanya. Ini juga ada pantun untuk Pak Dirjen khususnya. Man IC ada di Wai Jepara. Dari bandara 2 jam lamanya. Pak Dirjen hadir membawa sukacita. Kehadirannya memberi inspirasi bagi kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama sukseskan launching KMA 450 tahun 2024. Mudah-mudahan melalui KMA ini madrasah maju, berprestasi dan mendunia terwujud adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Rahmat, Magister Agama. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Pujirarjo. Yang kami hormati Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, Bapak Dr. Yogi Anggraina, Bapak Dr. Yogi Anggraina, Sarjana Sains, Magister of Science, segenap eselon 3 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Yang saya hormati, saya banggakan para kepala bidang pendidikan madrasah, pendidikan Islam se-Indonesia yang hadir di sini, para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, Korlap, Pak Kepala Man Insan Cendekia Lampung Timur, yang saya hormati para pengawas, para kepala madrasah dan para guru se-Provinsi Lampung, se-Indonesia yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam yang maha pengasih, yang maha penyayang. Pada siang kali ini kita mendapatkan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul bersama di majelis yang insya Allah penuh berkah, launching KMA 450 tahun 2024. Salawat serta salam senantiasa kita langitkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya dan insya Allah bersama beliau kita akan masuk surga. Amin. Bapak Dirjen dan hadirin yang terhormat, pendidikan merupakan salah satu faktor penting di dalam kemajuan suatu bangsa, dan sistem pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan membuat suatu negara menjadi maju dan berkembang. Salah satu unsur penting dalam sebuah pendidikan adalah kurikulum. Dan pemerintah tahun ini telah menetapkan kurikulum nasional, kurikulum yang memberi keleluasaan dan memudahkan guru menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan fokus pada penguatan karakter. Seiring dengan itu, Kementerian Agama juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK sebagai panduan madrasah dalam melaksanakan pembelajaran. KMA 450 tahun 2024 ini memberikan ruang kreasi dan inovasi bagi guru madrasah untuk mengelola pembelajaran di kelas sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Guru ditantang untuk terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilan mengajarnya. Keragaman gaya belajar peserta didik mengharuskan guru dapat secara tepat memberikan pendampingan. Bapak Direktur Jenderal yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan terkait launching KMA 450 tahun 2024. Dalam proses penyusunan KMA, kami senantiasa berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, dalam hal ini Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. KMA nomor 450 ini adalah pengganti KMA nomor 347 tahun 2022, merupakan pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. KMA ini akan diikuti dengan keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab, panduan P5RA, panduan kurikulum madrasah, panduan pemilihan mata pelajaran pilihan, dan panduan pembelajaran dan penilaian. Sampai saat ini data madrasah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebanyak 66,6% dari 86.514 madrasah. Dan pada tahun ajaran 2024-2025 diharapkan seluruh madrasah akan melaksanakan kurikulum merdeka. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dirjen
untuk memberikan arahan sekaligus melaunching KMA 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Selanjutnya, Ibu Bapak yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif atas terbitnya KMA ini, dan terima kasih atas keterlibatan aktif juga untuk terselenggaranya acara launching pada pagi jelang siang ini. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq la umitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Pusat Kurikulum dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahmat MD. Yang kami hormati Bapak Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan Kesiswaan Madrasah, Bapak Dr. Haji Siddiq Sisdianto. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Puji Raharjo SAG SSI MU, Ibu Bapak Kasudit, Ibu Bapak Kantor Wilayah, serta Ibu Bapak sekalian. Izin Ibu Bapak menyampaikan terkait dengan kebijakan kurikulum yang secara resmi di Kementerian Pendidikan dilaunching pada tanggal 27 Maret 2024 melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024, yang mana proses terakhir harmonisasi Peraturan Menteri ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tepat tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi tanggal 1 puasa, kami bukan puasa bersama dengan keluarga, tapi buka puasa membahas Permendikbud ini. Dan dari Kementerian Agama waktu itu diwakili ada Bu Hundasah yang hadir pada saat pembahasannya, mewakili dari Kementerian Agama. Dan tidak lama setelah itu akhirnya sudah secara resmi, karena Peraturan Menteri sekarang ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang namanya Peraturan Menteri, satu, ada rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa peraturan ini sudah dilakukan harmonisasi. Yang kedua, ada kebijakan bahwa peraturan yang menyangkut banyak orang harus mendapatkan izin resmi dari Presiden. Maka setelah harmonisasi ini, walaupun penetapannya dalam bentuk peraturan menteri, tapi kami sudah mengantongi izin juga peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Kabinet bahwa peraturan ini sudah bisa diedarkan dan diundangkan. Mungkin Bapak flashback sebentar terkait dengan kebijakan ini. Ini diawali di akhir tahun 2020. Pada saat itu Mas Menteri dipanggil Presiden, instruksinya waktu itu adalah tolong disederhanakan kurikulum. Jadi pada saat itu diarahkan untuk menyederhanakan kurikulum. Setelah arahan itu diberikan, maka kami di pusat kurikulum yang memang selama ini diamanahkan untuk pengembangan kurikulum, jadi bukan hanya kurikulum merdeka, pusat kurikulum juga memang di kurikulum 13, kurikulum 2006, kurikulum 94, kurikulum 84, kurikulum 78 itu diamanahkan di pusat kurikulum untuk dikembangkan. Maka pada saat itu kami mengembangkan, dan yang pertama kali kembangkan adalah apa yang ingin dicapai dari para peserta didik itu. Maka yang lahir pertama oleh tim pada saat itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila, yang saat ini mungkin sudah cukup familiar. Jadi profil pelajar Pancasila itu mulai kami godok di bulan 11 tahun 2020, dan akhirnya di tahun 2021 itu yang masuk ke dalam rensraknya Kemdikbud di profil pelajar Pancasila. Bersamaan dengan itu kami mulai mengembangkan kurikulum, dan pada saat awal kami melakukan pengembangan ini, yang pertama kami dari segi politis menyampaikan dulu kepada DPR secara resmi bahwa kita sedang mengembangkan, dan arahan dari DPR bahwa sebaiknya pengembangan ini tidak boleh langsung dilakukan, pergantiannya sebelum dilakukan pengembangan prototyping. Pada saat itu kami belum menamai kurikulum ini.
Jadi waktu awal kita terapkan masih menggunakan istilah pembelajaran paradigma baru. Lalu di tahun selanjutnya juga belum memberikan nama, kita masih menyebut kurikulum prototipe, dan baru di tahun 2022 lah kita sudah cukup pede memberikan nama kurikulum merdeka. Di bulan Februari 2022 kita meluncing dengan terbitnya Kepmen nomor 262 tentang pemulihan pembelajaran. Ini bagian dari proses prototyping kurikulum, karena sebelum dilaksanakan secara nasional perlu diuji cobakan dahulu, dan uji cobanya ini kita arahkan selain yang kita lakukan melalui seleksi, juga diberikan kesempatan bagi yang tertarik. Ternyata mendapat antusiasme yang cukup tinggi, karena pada saat kita tawarkan ke satuan pendidikan, ada 142.000 lebih satuan pendidikan yang tertarik menerapkan. Maka di tahun pertama 142.000 yang mendaftar, ditambah 10.000 program sekolah penggerak menerapkan. Nah, sekitar 150 di tahun itu melaksanakan, dan di tahun selanjutnya bertambah lagi sekitar 150.000, jadi ada 300.000 satuan pendidikan yang menerapkan secara sukarela. Setelah diyakini berdasarkan evaluasi bahwa ini berjalan sesuai yang kita harapkan, ditunjukkan dengan hasil asesmen nasional yang menunjukkan bahwa semakin lama sekolah menerapkan kurikulum merdeka, semakin baik literasi numerasinya. Maka kami semakin pede untuk menerbitkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Dengan kata lain, dengan yakin melakukan pergantian kurikulum. Maka secara resmi dengan terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tersebut, kita sudah melakukan pergantian kurikulum, yang mana di dalam normanya kita sudah menyebutkan bahwa dengan terbitnya peraturan menteri ini, peraturan-peraturan terkait kurikulum 13 sudah secara resmi dicabut dan tidak berlaku. Maka secara kebijakan mulai tanggal 27 Maret kita menginformasikan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional sekarang adalah kurikulum merdeka. Ini dalam proses pengembangannya, izin Pak Dirjen, Pak Direktur, kami selalu koordinasi juga, terutama untuk di Kementerian Agama dengan Pak Basit Jantip. Jadi Pak Basit itu gesit sekali. Bahkan berapa kali kita datang ketemu, sengaja Pak Basit dan tim datang ke pusat kurikulum, inisiatif mengadakan pertemuan gitu ya, membahas norma-norma, sehingga kami dari awal akhirnya lupa ini file aslinya buat yang dinormakan, kami kirim terus ke timnya supaya selaras norma-norma. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Basit ya, yang mana koordinasi ini sudah berjalan optimal, sehingga kalau sebelumnya diem-dieman gitu ya, hanya kirim bahan, sekarang sering mengadakan pertemuan, bahkan file pun kami berikan kepada tim. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama untuk menyinkronkan, karena sesuai undang-undang juga bagian umum di bagian kami kekhasan keagamaan tanggung jawab dari Kementerian Agama. Nah itu kan perlu sinkron antara umum dengan kekhasan ini, dan alhamdulillah ini terbitlah KMA nomor 450 2024, dan dalam prosesnya ini Pak Dirjen, Pak Direktur sudah dilakukan proses harmonisasi juga. Jadi harmonisasinya bukan di Kemenkumham, tapi harmonisasinya kami di sawah, di Serengseng sawah dengan tim, karena kami tempatnya namanya sekarang di Serengseng sawah kantor kami. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran dari KSKK yang selama ini selalu berkoordinasi dengan kami ya, supaya apa yang dirancang ini bisa diterapkan dengan baik di berbagai satuan pendidikan. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Arahan sekaligus launching KMA nomor 450 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Yang kami hormati Mas Kapus Kurikulum Pak Dr. Yogi Anggraina. Selamat datang Mas di Lampung Timur di MAN Insan Cendekia. Pak Kakanwil Provinsi Lampung Pak Dr. Puji Raharjo, sudah tampak Jawanya beliau dari nama saja. Direktur KSKK Pak Dr. Sidik Sisdianto, Bapak Kepala Kantor Kemenak se-Provinsi Lampung, Bapak Ibu para Kabid Madrasah atau Kabid Pendis yang kami hormati, para Kasubdi di lingkungan Direktorat KSKK, Bapak Ibu Kepala MAN Insan Cendekia yang kami hormati, maka sudah datang, dan yang terkhusus ini Bapak Kepala MAN Insan Cendekia Lampung Timur. Mas jadi Pak. Oh, oke. Ya, tolong berdiri di situ sampai selesai Pak. Bapak bisa nyanyi hitamnya seperti saya Pak. Silakan duduk Pak. Kasihan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas atensi dan perhatiannya pada hari ini, sehingga kita khususnya yang ada di Direktorat KSKK ini sangat berkepentingan untuk menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas, bahwa sekarang ini Kementerian Agama sudah memiliki keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024 yang isinya persis sama seperti Permendikbudnya Mas Yogi, ditambah dengan kekhasan tertentu. Kalau KMA biasa lazim kita singkat dengan keputusan Menteri Agama. Mungkin di MAN Insan Cendekia Lampung Timur ini kita juga bisa memaknai, karena sangat pentingnya KMA 450 ini sebagai KMA sebagai kilometer asasi untuk kurikulum nasional atau kurikulum merdekanya Mas Nadiem Makarim. Menjadi penanda bahwa mulai hari ini Kementerian Agama di Satuan Pendidikan mulai RA sampai MI, MTS dan Madrasah Aliyah sudah menerapkan kurikulum yang baru, menggantikan kurikulum yang lama, dan tentu dengan harapan yang sangat besar bahwa kurikulum ini akan menjadi pedoman yang sangat penting bagi semua stakeholder. Izin Bapak dan Ibu, saya ini bukan saintis di bidang pendidikan, bukan ahli kurikulum. Saya hanya praktisi lah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur KSKK, Pak Kapuskur, kurikulum itu sangat penting supaya kita semua sivitas akademika, madrasah-madrasah itu mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga capaian pembelajaran atau profil anak didik setelah selesai mengikuti pendidikan itu idealnya, mimpinya itu kira-kira seperti yang ada di dalam kurikulum itu. Nah, tentu saja namanya juga kurikulum. Kita harus hati-hati. Saya mengingatkan supaya kurikulum ini tidak menjadi barang mati, menjadi monumen.
menjadi macan kertas. Selesai pada tingkat KMA dan pedoman-pedoman yang ditulis dalam buku-buku tipis atau buku-buku tebal tentang KMA 450 2024 itu. Jangan sampai terjadi. Kurikulum ini harus menjadi kurikulum yang hidup. Siapa yang menghidupkan? Bapak dan Ibu guru terutama. Para kepala sekolah, kepala madrasah juga harus menghidupkan kurikulum ini, Pak. Para pengawas madrasah juga saya minta update dengan kurikulum yang baru ini. Jangan sampai kemudian pengawas madrasah itu cerita tentang masa lalu. Dulu itu begini, dulu waktu saya guru begini, waktu menjadi kepala madrasah begini. Itu Bapak cerita tentang masa lalu. Sementara KMA 450 ini cerita tentang masa yang akan datang. Mimpi-mimpi tentang anak-anak yang akan datang. Dan oleh karena itu KMA 450 juga harus diberikan ruh. Selain ruh yang rahmatan lil alamin itu, juga saya minta ruh yang berupa kreativitas, bid'ah, hal-hal yang baru yang Bapak dan Ibu temui dalam kehidupan sehari-hari. Tolong terus diupayakan agar anak-anak itu tidak bosan dengan kurikulum ini, dan sekaligus menjadikan kurikulum ini punya ruh, betul-betul hidup, betul-betul bisa mencapai dengan sebaik-baiknya menuju Indonesia Emas 2045. Ini harus kita, karena itu kemudian saya kira guru ya, para guru ya, memang akan menjadi sosok yang sangat penting, memberi roh, menghidupkan KMA 450 ini, menghidupkan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini, sehingga betul-betul sebisa mungkin selalu adaptif, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita ini sekarang sudah tidak lagi globalisasi, Pak. Globalisasi sudah finish, sudah selesai, Pak. Sekarang kita itu eranya pada era disrupsi yang dicirikan antara lain dengan ketidakpastian itu, Pak. Dulu kita mengenal, kalau boleh menyebut merek ya, ada Kodak, ada Fuji Film, ada tape recorder, ada radio, lampu Petromax. Sekarang itu, Pak, sudah digantikan dengan satu alat, satu device yang multifungsi, Pak. Bisa jadi lampu Petromax, Pak, ini, Pak. Bisa jadi radio, bisa jadi TV, bisa jadi Kodak. Bisa jadi apa lagi, Pak? Tape recorder. Bisa jadi Al-Quran, kitab suci, bisa jadi kamus, bisa jadi apa saja, Pak. Termasuk bisa menyimpan berbagai macam buku perpustakaan, dan juga menyimpan kenangan-kenangan yang Bapak Ibu. Nah, tolong jangan lupa untuk dihapus ya. Jadi masalah nanti, Pak ya. Jadi masalah. Kalau hal-hal kayak begitu bisa nanya ke Mas Bas. Pak Basit ini bapak yang gesit, termasuk untuk menghilangkan jejak-jejak itu. Satu device, Pak, sekarang bisa. Apakah Kodak film, Fuji film, tape recorder, dulu namanya Nokia dulu ya, tahu ya Pak ya, handphone sejuta umat itu, melakukan kesalahan sehingga kemudian dia dilupakan, ditinggalkan, digantikan dengan yang baru. Menurut CEO-nya, dia tidak melakukan dosa apapun, Pak. Bahkan dia juga melakukan perbaikan-perbaikan.
Kenapa? Ya karena eranya disrupsi. Ideologinya atau agamanya adalah menggantikan hal-hal yang baru, yang lama, membuat hal-hal yang baru, dan membuat yang lama itu tidak lagi menarik untuk dipakai. Kalau inovasi itu hanya membuat hal-hal yang baru saja, Pak. Itu inovasi. Tapi kalau disrupsi itu membuat hal-hal yang baru dan menjadikan yang lama itu tampak kuno, tampak jadul, dan pelan-pelan dia selalu membisikkan kepada kita, tolong jangan dipakai, ganti dengan yang ini. Jangan kemana-mana ya, jangan punya pikiran macam-macam. Istri kita 50 tak tuker, 25 anak gitu. Jangan, Pak. Sudah kemudian istri kita adalah mukjizat dan keramat untuk kita. Tolong dijaga. Nah, karena itu Pak, saya ingin menekankan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sekarang dunianya berubah dan kita kebetulan punya KMA 450 yang mengatur kurikulum, dan ini kurikulum yang baru, niati yang baik untuk menjadikan anak-anak kita memiliki kompetensi, memiliki profil lulusan seperti yang diharapkan di dalam kurikulum. Dan mungkin ya, kita juga tidak perlu aneh, takjub kalau kemudian ke depan kita akan sering-sering melakukan berbagai macam perubahan. Tidak masalah itu Pak, karena dunia sudah berubah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KMA 450 tahun 2024 secara resmi dinyatakan diberlakukan. Terima kasih. Saya ingin menutup pantun yang simpel aja, yang dibuat Pak Basit itu terlalu panjang. Kasihan tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan untuk Bapak Dirjen tetap di atas panggung. Dimohon berkenan mendampingi Bapak Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Bapak Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk dapat menemani Bapak Dirjen di atas panggung. Launching KMA nomor 450 tahun 2024 ditandai dengan pemukulan rebana. Ya, dimohon untuk dapat foto bersama terlebih dahulu.